Selamat pagi Ibu Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan chapter 6 yaitu Theoretical Framework and Hypothesis Development. Saya Rio Prasetyo dengan NIM 0101111937. Saya Hendra Lau dengan NIM 0101190004. Umumnya pengembangan mengenai theoretical framework dan hypothesis development ini dilakukan pada saat peneliti berada pada dua posisi, yaitu yang pertama, berusaha untuk mengerti mengenai keadaan apa yang sedang terjadi. Contoh adalah mengapa pada perusahaan A sangat sering terjadi pergantian karyawan. Dan kedua, berusaha untuk mengecek apakah terdapat sebuah efek jika muncul intervensi baru. Contoh adalah kebijakan baru mengenai jam kerja yang lebih ketat pada perusahaan. Theoretical framework ini umumnya digunakan oleh peneliti saat berusaha menjelaskan sebuah keadaan secara sebab dan akibat yang valid. Umumnya bahwa theoretical framework ini mewakili pihak yang percaya mengenai suatu fenomena itu terkait dengan hal yang lainnya serta variabel-variabel yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Theoretical framework ini biasanya berhubungan atau terkait dengan pendekatan deduktif pada proses penelitian. Berdasarkan pada pandangan pragmatis, proses pengembangan dari theoretical framework maupun hipotesis hanya dapat dilakukan apabila pertanyaan dari penelitian tersebut memiliki sifat kausal. Contohnya adalah apabila sebuah keadaan memiliki sifat deskriptif, maka theoretical framework tidak pas untuk digunakan. Keadaan yang dimaksud adalah seperti perusahaan A yang berusaha ingin mengetahui tentang bagaimana perusahaan B mendapatkan lebih banyak konsumen. The need for a theoretical framework. Theoretical framework akan menunjukkan keyakinan seorang peneliti bagaimana sebuah variabel atau konsep terkait satu sama lain dan penjelasan mengapa peneliti percaya bahwa variabel-variabel tersebut saling berkaitan. Proses membuat theoretical framework yaitu yang pertama memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model, yang kedua mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif teori peneliti, dan yang ketiga membuat suatu teori yang memberikan penjelasan hubungan antara variabel dalam model. Dari theoretical framework ini, maka hipotesis dapat diuji dan dikembangkan sehingga ide bisa dinyatakan valid atau tidak. Karena theoretical framework ini melibatkan identifikasi jaringan hubungan antara variabel, maka akan penting untuk memahami arti variabel dan juga jenis-jenis variabel. Variabel sendiri adalah suatu atau beberapa variasi di mana masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda. Terdapat 4 jenis variabel, yaitu yang pertama adalah dependent variable, sebuah variabel yang merupakan komponen penting bagi peneliti dikarenakan umumnya para peneliti berusaha untuk memahami variabel tersebut atau bahkan menjelaskan atau memprediksi dari variabilitasnya. Jika dilihat dari pandangan pragmatis, maka keberadaan dari masalah terletak pada variabel tersebut. Apabila peneliti menggunakan variabel dependent ini, maka memungkinkan bagi peneliti mendapatkan solusi untuk permasalahan peneliti yang sedang dihadapi. Contohnya adalah seorang manajer perusahaan yang melihat keadaan di mana karyawan perusahaan sangat banyak yang suka datang terlambat ke kantor, sehingga variabel dependent dari permasalahan di atas adalah kedisiplinan waktu. Variabel kedua adalah independent variable, sebuah variabel di mana diyakini oleh banyak pihak merupakan sebagai sosok yang membawa pengaruh untuk variabel dependent dengan cara tertentu. Apabila unit dari variabel independen mengalami peningkatan, maka dipastikan pada keadaan tersebut variabel dependent akan terjadi penurunan ataupun peningkatan. Dalam penetapan apabila terjadi perubahan dari variabel independen terhadap variabel dependen, terdapat 3 kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kedua, variabel baik dari dependen dan independen perlu kovarial. Yang kedua adalah variabel independen perlu terlebih dahulu ada ketimbang variabel dependen dikarenakan harus ada penyebab lalu ada efeknya. Yang ketiga adalah dalam usaha menetapkan kausalitas perlu diperhatikan apakah terdapat aspek variabel lainnya selain independen di dalam variabel dependen dalam proses penelitian. Contohnya adalah sebuah klub bola yang membeli pemain baru ke dalam timnya. Performa dari pemain tersebut sangat baik dan alhasil tim itu pun menjadi juara. Dan saat tim itu berhasil menjadi juara, maka nilai valuasi dari tim tersebut akan naik juga. Keberhasilan pemain baru adalah variabel independen, sedangkan peningkatan nilai valuasi adalah variabel dependen. Yang ketiga adalah variabel moderating, sebuah variabel yang membawa dampak kontingen terhadap variabel independen sehingga dalam arti tergantung pada hubungan kedua variabel. Contohnya adalah sebuah restoran memiliki panduan masak sebuah makanan yang untuk menjadi makanan yang terbaik. Jika chef mengikuti panduan tersebut, maka hasil yang didapatkan akan sempurna. Namun keterbatasan dan minat dari beberapa pihak juga akan menjelaskan efek tersebut. Efek tersebut adalah minat dan niat dari chef untuk mengikuti panduan tersebut, sedangkan chef yang tidak mengikuti maka tidak akan menghasilkan produk yang baik. Variabel moderasi terdapat pada minat dari chef
yang mempengaruhi kedua variabel lainnya, yaitu independen dan juga dependen. Variabel keempat adalah mediating variable, sebuah variabel di mana ada pada keadaan variabel independen mulai bekerja dalam mempengaruhi variabel dependen. Umumnya variabel mediasi ini berfungsi untuk membantu variabel independen saat berusaha untuk saat menjelaskan pengaruhnya variabel independen kepada dependen. Contohnya adalah pada sebuah tim basket, terdiri dari berbagai macam ras yang berada pada tim tersebut. Untuk menghasilkan kinerja tim yang baik, maka diperlukan variabel yaitu mediasi, di mana membutuhkan keadaan atau sinergi yang dapat menyatukan keberagaman tersebut. How theory is generated. Theoretical framework ini adalah jaringan asosiasi dikembangkan secara logis, dijelaskan dan diuraikan di antara variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah. Hal ini dapat diidentifikasi dengan tinjauan krisis literatur dan penelitian kualitatif, misalnya melalui wawancara, observasi, atau analisis konten dokumen. Dengan itu, maka akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin penting untuk memecahkan masalah. Maka jelas pada tahap ini bahwa untuk mendapatkan solusi yang baik untuk suatu masalah, maka seseorang harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah dengan benar dan variabel akan berkontribusi dengan model, maka akan mewakili solusi yang potensial. Melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh juga merupakan langkah yang penting dalam tahap ini. Setelah mengidentifikasi variabel yang sesuai, maka selanjutnya menguraikan jaringan asosiasi antara variabel sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan kemudian diuji. Hasil pengujian dari hipotesis akan memberikan peneliti informasi mengenai apakah dan sejauh mana intervensi yang berbeda berkontribusi untuk memecahkan masalah. Maka mengembangkan dan menguji theoretical framework ini adalah langkah yang penting dalam proses penelitian. The component of theoretical framework. Theoretical framework yang baik akan mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel yang penting dalam situasi yang relevan dengan masalah dan kemudian menjelaskan interkoneksi antara variabel-variabel tersebut. Misalnya hubungan antara variabel independen, dependen, dan juga variabel moderasi dan juga yang diuraikan. Setiap keterikatan antara variabel independen itu sendiri, antara variabel dependen itu sendiri juga dijabarkan dengan jelas dan juga dijelaskan. Terdapat 3 fitur dasar yang harus dimasukkan dalam theoretical framework, yaitu yang pertama, definisi yang jelas tentang variabel yang dianggap relevan dalam penelitian. Yang kedua adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dan dalam model. Dan ketiga, penjelasan tentang mengapa peneliti mengharapkan hubungan antar variabel yang ada. Komponen-komponen yang ada dalam theoretical framework yang pertama adalah definisi konsep panduan yang dipilih dengan baik, sangat diperlukan karena akan membantu peneliti untuk memberikan penjelasan hubungan antara variabel dalam modelnya. Yang kedua adalah definisi konseptual juga akan berfungsi sebagai dasar operasionalisasi atau pengukuran konsep peneliti dalam tahap pengumpulan data dalam proses penelitian. Yang ketiga adalah model konseptual akan membantu peneliti untuk menyusun diskusi literaturnya. Model konseptual akan menggambarkan ide-ide peneliti tentang bagaimana konsep atau variabel dalam model terkait satu sama yang lain. Yang keempat adalah diagram skematik model konseptual akan membantu pembaca untuk memvisualisasikan hubungan berteori antara variabel dalam model, dan yang terakhir adalah teori atau penjelasan yang jelas untuk hubungan dalam model yang dibuat. Jika sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya atau dan bahkan gagasan peneliti itu sendiri, maka harus adanya indikasi apakah hubungan tersebut harus positif ataupun juga negatif. Perlu diingat bahwa peneliti tidak perlu untuk menciptakan teori baru setiap kali akan melakukan proyek penelitian. Bisa juga dengan melakukan proyek penelitian dengan menerapkan teori yang sudah ada dengan konteks tertentu. Selanjutnya adalah hipotesis development. Setelah kita mengidentifikasi variabel-variabel penting dan membuat hubungan antara variabel dalam framework, kita kemudian menguji kebenaran tentang hubungan antara variabel yang telah diteorikan ini. Kita dapat menguji kebenaran tentang hubungan antara variabel melalui analisis statistik atau kasus analisis negatif dalam qualitative research. Hasil dari tes ini akan memberikan jawaban atas permasalahan yang telah ditentukan, dan juga dapat memberikan solusi atas masalah tersebut. Selanjutnya, definition of a hypothesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah hubungan antara dua atau lebih variabel yang dikemas dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Dengan menguji hipotesis dan memastikan kebenarannya, diharapkan akan didapatkan sebuah solusi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah contoh theoretical framework. Yang pertama adalah workforce diversity sebagai independent variable, yang kedua adalah creative synergy sebagai mediating variable,
dan juga keefektivitasan organisasi, yaitu dependent variable. Dari framework seperti ini, kita dapat membuat sebuah hipotesis, yaitu keragaman tenaga kerja yang dalam framework ini yaitu workforce diversity, memiliki hubungan yang positif terhadap keefektivitasan organisasi. Lalu ada format pernyataan hipotesis. Terdapat beberapa format untuk dapat menuliskan hipotesis, seperti if-then statement, directional hypothesis, dan juga non-directional hypothesis. Yang pertama adalah if-then statement. Untuk menguji ada atau tidaknya sebuah hubungan antar variabel, hipotesis dapat dituliskan sebagai pernyataan if-then atau jika maka. Contohnya adalah, jika sebuah organisasi memiliki tenaga kerja yang beragam, maka organisasi akan bekerja dengan lebih efektif. Itu if-then statement. Lalu yang kedua adalah directional hypothesis atau hipotesis langsung. Hipotesis langsung adalah sebuah hipotesis yang menggunakan istilah seperti hubungan yang positif, hubungan yang negatif, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya sebagai pembanding. Contohnya adalah, semakin beragam tenaga kerja dalam sebuah organisasi, semakin efektif kinerja dari organisasi tersebut. Ini artinya adalah semakin beragam tenaga kerjanya memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas organisasi. Lalu yang kedua adalah non-directional hypothesis atau hipotesis tidak langsung. Hipotesis tidak langsung adalah sebuah hipotesis yang mendalilkan sebuah hubungan atau perbedaan, tapi tidak menunjukkan kolerasinya secara spesifik. Contoh, berarti di non-directional ini tidak ada kata hubungan yang positif, hubungan yang negatif, lebih dari, ataupun kurang dari. Contoh dari hipotesis non-directional ini adalah, terdapat hubungan antara keberagaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Lalu null and alternate hypothesis. Hipotesis, seperti yang sudah dibilang, adalah sebuah pernyataan yang mewakili sebuah prediksi peneliti. Biasanya hipotesis yang dibuat itu dituliskan sebagai H1 atau HA. Sedangkan kebalikan dari hipotesis itu biasa dituliskan sebagai H0. Contohnya, seperti hipotesis yang tadi telah dibuat, terdapat hubungan antara keberagaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Lalu H0-nya adalah, tidak terdapat hubungan antara keberagaman tenaga kerja dengan efektivitas organisasi. Lalu ini juga salah satu penulisan alternate dan null hipotesis yang menggunakan mu. Jika kita memiliki sebuah hipotesis, yaitu ukuran anjing lebih besar dari kucing, maka hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya adalah HA sama dengan mu A lebih besar dari mu K, atau juga bisa dituliskan mu HA sama dengan mu K lebih kecil daripada mu A, di mana mu K ini adalah ukuran kucing dan juga mu A adalah ukuran anjing. Sehingga kita dapat menuliskan hipotesis nulnya, yaitu kebalikannya. H0 adalah mu A sama dengan mu K, atau H0 adalah mu A dikurang mu K sama dengan 0. Yang berarti jika kedua mu ini sama, berarti ukuran kucing dan ukuran anjing itu adalah sama. Lalu jika kita memiliki hipotesis kedua, yaitu terdapat perbedaan antara etika orang Indonesia dengan orang Amerika, yang kita dapat tulis dalam HA atau H1-nya adalah mu I tidak sama dengan mu A, yang sesuai dengan hipotesis kita. Lalu kita dapatkan H0-nya atau hipotesis nulnya, yaitu mu I sama dengan mu A, atau mu I dikurang mu A sama dengan 0. Dalam hipotesis ini, mu I adalah etika orang Indonesia, dan
mu A adalah etika orang Amerika. Kemudian ada penulisan null dan alternate hipotesis yang menggunakan P. P di sini berarti korelasi. Jika kita memiliki hipotesis pertama, yaitu semakin beragam tenaga kerja dalam sebuah organisasi, akan semakin efektif kinerja dari organisasi tersebut. Sehingga kita dapat menuliskan H0-nya yaitu kebalikannya. Yaitu H0 adalah P sama dengan 0. Jadi korelasinya sama dengan 0. Sehingga tidak ada korelasi antara keberagaman tenaga kerja dengan keefektivitasan organisasi. Sehingga kita dapat menuliskan HA-nya atau hipotesis alternate-nya adalah P lebih besar daripada 0. Karena korelasi dari hubungan ini adalah positif. Semakin beragam akan semakin efektif juga kinerja organisasi. Kemudian ada hipotesis kedua, yaitu terdapat hubungan antara keberagaman tenaga kerja dengan efektivitas organisasi. Di sini termasuk hipotesis tidak langsung karena tidak ada pembandingnya secara langsung. Kita dapat membuat H0 yaitu H0 sama dengan P sama dengan 0. H0-nya adalah P sama dengan 0 karena kebalikannya. Jadi H0-nya tidak ada korelasi. Dan HA-nya atau H alternatifnya adalah P tidak sama dengan 0. Langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis. Terdapat 4 langkah untuk menguji hipotesis. Yang pertama adalah membuat hipotesis nol dan alternatif, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua adalah menentukan tes statistik yang sesuai tergantung dari data yang dikumpulkan. Kita dapat menentukan tes statistik berdasarkan data yang dapat kita kumpulkan. Apakah datanya parametrik atau non-parametrik. Lalu yang kedua adalah tentukan level of significance atau P yang tadi itu. P biasanya bisa kita tentukan nilainya antara 0,05 atau kurang atau juga bisa lebih dari itu. Yang keempat, lihatlah hasil dari output. Jika critical value dapat menjadi pembatas untuk daerah penolakan dari penerimaan hipotesis nol. Jadi ada batasannya yaitu critical value. Jika hasil yang kita hitung lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis nol akan ditolak dan hipotesis alternatif akan diterima. Jika nilai hasil hitung kurang dari nilai kritis, maka hipotesis nol akan diterima dan alternatif akan ditolak. Kemudian ada managerial implication, yaitu terdapat beberapa hal yang dapat langsung diimplikasikan oleh manajer setelah mempelajari hal-hal ini. Yang pertama adalah pengetahuan tentang bagaimana dan tujuan dari theoretical framework dan bagaimana hipotesis dihasilkan. Ini dapat membuat seorang manajer dapat menjadi hakim yang cerdas atas laporan penelitian yang telah disampaikan oleh konsultan. Yang kedua adalah manajer menjadi lebih mengerti tentang faktor variabel, yaitu variabel independen, dan juga mengapa faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan permasalahan, yaitu variabel dependent. Pemahaman tentang moderating variable juga dapat memungkinkan manajer untuk memahami bahwa beberapa solusi yang diusulkan mungkin tidak menyelesaikan masalah untuk semua orang dalam setiap situasi. Hanya beberapa saja yang mungkin selesai. Lalu pengetahuan tentang signifikansi dan mengapa sebuah hipotesis itu diterima atau ditolak. Hal ini dapat membantu manajer untuk memilih untuk bertahan atau berhenti dari firasat yang masuk akal, namun jika kita lanjutkan tidak bekerja. Nah, jika pengetahuan tersebut tidak dimiliki oleh sang manajer,
maka akan banyak hasil riset yang tidak masuk akal bagi manajer, sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan malah jadi bingung. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.